ya, memberikan kesabaran, dan insya Allah kalau sudah menjadi orang-orang as-salikin yang akhirnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti apapun yang kita kerjakan dari berbagai jenis ibadah itu rasanya enak, tidak tertekan, tapi merasa lezat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat orang lain itu selalu positive thinking, ya. Karena bisa jadi orang yang kita lihat tidak baik, di kemudian hari Allah menjadikan dia itu orang lebih baik dari kita. Jadi akhirnya itu tidak pernah seudon, ya, tidak pernah seudon. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mas Wadud. Karena berikutnya itu tentang al-mazdubi. Oke, baik, alhamdulillah alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah menyimak bersama tadi yang disampaikan oleh Ustaz. Alhamdulillah, insya Allah Bapak Ibu sudah bisa memahami ya terkait apa yang disampaikan oleh beliau. Kalau melihat alam semesta berarti ada wujud penciptanya. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi kalau melihat alam semesta ini ya jelas berarti ada penciptanya. Allah mewujudkan dengan wujud asmanya akan sifat-sifatnya. Artinya ketika kita Allah menunjukkan asma-asmanya berarti muncul sifat-sifatnya. Artinya Allah Maha segalanya ya Bapak Ibu semuanya. Seperti yang kita tahu Asmaul Husna dan lain sebagainya. Menunjukkan wujud sifatnya akan wujud kesempurnaan zatnya. Ketika Allah menunjukkan sifat-sifatnya maka sudah jelas muncul zatnya. Artinya apa? Allah berkuasa atas segala semesta alam. Nah, insya Allah Bapak Ibu sudah memahami itu. Ini menarik, masih di part 1. Insya Allah nanti selanjutnya akan dibahas oleh Ustaz Abdul Latif. Baik, kita akan masuk di pertanyaan pertama, Ustaz. Oke, baik, kita akan coba membaca pertanyaan pertama. Ini datangnya dari oke, sebentar, Ustaz. Saya cari terlebih dahulu. Oke, ini izin bertanya Ustaz, apakah di dalam melakukan bagaimana dengan ilmu laduni yang dialami Gus Dur dengan keterbatasan fisiknya, tapi mengetahui apa yang akan terjadi yang ada, Ustaz. Terima kasih. Tadi saya sampaikan Pak Quraish Shihab itu dalam bukunya menceritakan ilmu itu ada dua, ilmu yang dicari dan ilmu yang melalui proses datang, ya, ilmu itu. Contoh begini, ini contoh ya. Saya mendapatkan kisah dari guru saya, ada seorang namanya Kiai Abdul Halim. Ya, Abdul Halim Jember itu ayahnya namanya Kiai Muhammad Siddiq. Masih muda itu pokoknya hidupnya biasa-biasa saja, nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji. Suatu saat sowan kepada Kiai Abdul Halim, kamu itu anaknya Kiai, masa nggak bisa ngaji? Terus gimana? Akhirnya sudah datang, kemudian disuruh apa gitu. Setelah itu pingsan. Setelah pingsan dia punya kecerdasan luar biasa. Konon setelah menunaikan ibadah haji 40 hari di Mekah itu hafal Quran. Nah, yang seperti ini kan sulit ya. Sulit kita tiru. Tapi ya, setelah setelah ditelusuri ternyata orang tuanya itu memang bersih hatinya. Orang tuanya itu bersih hatinya. Salah satu zikir yang dibaca itulah perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya guru kalau menuntun muridnya, kamu zikirin saja banyak sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sedekah dan lain sebagainya. Itu dalam rangka suluk untuk mencapai derajat yang tinggi. Nah, itu proses ya. Proses orang-orang seperti itu kadang berbeda. Nah, kalau kita prosesnya ya belajar dari TK, SD, SMP, SMA, makanya sampai ada gelar S1, S2, S3 itu untuk menunjukkan keilmuan yang betul-betul diakui secara ilmiah. Nah, yang tidak diakui ya seperti tadi. Kadang nggak pernah belajar, tapi ada memang orang-orang seperti itu yang nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya, namanya al-majdubin. Nah, dia nggak pernah belajar, tapi kok bisa baca kitab, kok bisa Al-Quran itu bisa hafal dalam kurun waktu hanya 40 hari. Itu gimana caranya?
Ya kalau disimak ya hafal beneran. Hafal beneran. Padahal kita yang mati-matian itu sampai 2 tahun, 3 tahun itu kan nggak hafal-hafal. Bahkan sampai usianya 50 tahun nggak hafal-hafal. Ada orang tertentu itu hanya berapa bulan itu hafal. Waktu saya kuliah di Mekah itu ada dosen saya itu cerita. Ada orang India itu mau menunaikan ibadah haji pas bulan puasa. Karena bulan puasa zaman dulu itu kan naik kapal laut. Karena di dalam dalam perjalanan di laut itu kan bulan puasa. Nah, ketika bulan puasa kalau malam itu kan harus tarawih. Nah, tarawih itu begitu siang hari menghafal satu juz, begitu malam hari digunakan menjadi imam dihafal satu juz. Jadi pas 30 hari itu hatam Al-Quran. Nah, orang seperti itu, orang-orang yang dibuka otaknya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan. Nah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang orang seperti itu kan orang pilihan. Nah, kita ini insya Allah bisa. Nah, insya Allah minggu depan kita akan bercerita bagaimana supaya kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam rangka namanya waj'alni min ladunna ilma. Tapi laduni ya tetap proses belajar ya. Nggak bisa misalkan diam kemudian langsung alim, itu nggak bisa. Tetap belajar, ada yang nonton gurunya. Cuma lebih mudah lah daripada yang tidak sama sekali. Bahkan ada solawat, membaca solawat ini diberikan kemudahan. Saya pernah datang kepada teman saya, dia cerita, saya itu menghafal Al-Quran itu mendapati kesulitan. Satu halaman itu sampai sehari itu nggak hafal-hafal. Terus datang kepada gurunya, bilang gurunya, sudah kamu baca sholawat ini secara istiqomah, insya Allah Allah akan memudahkan kamu menghafal Al-Quran. Beneran. Menurut beliau, saya setelah mengistiqomahkan membaca sholawat ini, Allah memberikan kemudahan. 8 bulan itu selesai. Yang tadinya harus satu lembar, satu halaman itu sampai sehari, 2 hari harus diulang-ulang, ini sehari itu kadang dapat 2 halaman, 3 halaman, sampai 4 halaman. Akhirnya durasinya mestinya 2 tahun atau 3 tahun, hatam Al-Quran semuanya itu hanya ditempuh kadang hanya setahun, kadang 8 bulan. Kadang ada yang hanya 4 bulan. Nah, yang seperti itu ada proses, juga ada gurunya. Nah, ini model-model seperti kita. Nggak bisa misalkan langsung sehari baca Al-Quran, langsung Al-Qurannya misalkan ya ditaruh di mukanya langsung hafal semua, nggak bisa. Seperti kita itu nggak bisa. Kalau enak kalau gitu nggak usah belajar ya suatunya, langsung Al-Qurannya taruh di atas kepala langsung besok hafal semua. Wah ini kalau itu wahyu, itu Nabi Muhammad kalau yang seperti itu. Kalau kita ya tetap belajar, cuma durasinya nanti yang menentukan. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang hanya satu bulan, seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, orang-orang tertentu itu ya, insya Allah minggu berikutnya kita akan bahas ya. Oke, baik. Itu termasuk majdubin. Oke, baik. Pertanyaan yang berulang, Ustaz. Siapa yang bisa dianggap sebagai guru atau mursyid, Ustaz? Ya, orang yang membimbing kita. Orang kan kadang punya ya di rumah, makanya saya sendiri itu pada guru saya itu, guru saya siapapun, itu harus takzim, karena dia atau guru kita itu adalah orang yang setiap hari mendoakan kita. Jadi secara tidak langsung guru kita itu adalah menuntun rohani kita. Jangan sampai kita pernah belajar, oh itu dulu mantan guru saya. Nggak ada. Orang yang pernah ngajari kita itu adalah guru kita. Nah, karena zaman kalau di kampus kan enggak. Di kampus setelah selesai sudah selesai, tapi dalam proses ilmu itu enggak ada. Bahkan ulama-ulama terdahulu guru-gurunya itu disebut. Sehingga ada namanya sanad. Gurunya saya pernah belajar si A, terus punya murid itu disebut. Agar supaya apa?
agar nyambung antara guru satu dengan guru yang lainnya. Jadi kalau kita punya guru dimanapun itu muliakanlah, karena itu akan menjadi menjadi atau mempermudah kita belajar ilmu, dan insya Allah akan menjadikan ilmu yang kita perlu itu manfaat dan barokah. Dan insya Allah anak-anak kita juga demikian. Jadi akan terus menerus prosesnya, keterkaitan. Siapa kalau pernah siapa orang yang pernah mengajari kita untuk mengenal dan mencintai Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada kalau guru yang benar ya gitu seperti itu, mengajari muridnya untuk kenal Allah dan sifat-sifatnya dan mencintai Allah dan juga nabinya. Nah kalau yang kurang benar ya, kurang benar itu guru itu supaya cinta kepada dirinya. Nah, kalau sudah cinta kepada dirinya akhirnya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Itu namanya sulapan. Baik, kita masuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apa rasa nikmat atau manisnya ibadah, Ustaz? Apakah khusyuk atau lain sebagainya? Misalkan kita tidak khusyuk seperti itu, bagaimana, Ustaz, cara mengatasinya? Jadi gini, bagaimana? Misalkan ya, saya beri contoh. Ibadah itu kan banyak. Ada ibadah sholat, puasa. Begitu misalkan contoh, pas hari Senin kita puasa, rasanya menunggu hari Senin itu senang ya. Begitu Senin itu kan senang hati. Hati yang seperti apa? Janjian sama kekasihnya itu. Mau ketemu hari Senin itu kan. Karena ya Allah, hari Senin saya bisa berpuasa. Saya bisa berpuasa. Jadi rasa menunggu hari Senin, senang untuk berpuasa. Akhirnya hatinya berkata, terima kasih ya Allah, ketemukan lagi aku hari Senin, aku bisa berpuasa sunnah. Nah, itu karena apa? Dia itu bisa merasakan manisnya. Nah, itu puasa ya. Kalau kemudian malam, begitu malam bangun, alhamdulillah, kau temukan aku dengan malam, aku bisa sholat. Begitu sholat itu rasanya senang, bahagia, rasa ya, itu terhadap rasa. Jangan sampai sholat, aduh, enak-enak tidur, dibangunin lagi. Wah, yang seperti itu. Pernah nggak ya seperti itu? Enak-enak tidur, dibangunin oleh orang tuanya. Ayo bangun-bangun tahajud. Masih ngantuk. Karena akhirnya sholatnya itu ya sholat, tapi terpaksa. Tapi mendingan daripada tidak sholat. Nah, puasa juga demikian, mendingan ya masih mau puasa daripada tidak puasa. Tapi menunggu hari Senin, menunggu hari Kamis itu senang. Menunggu hari Jumat untuk bersedekah Jumat itu senang. Sedekah, begitu sedekah itu rasanya itu senang sekali. Bahagia, kebahagiaanku ketika aku bisa berbagi kepada orang lain. Maka bersyukur ya Allah kau ciptakan aku bisa berbagi. Itu namanya mulai merasakan manisnya ibadah. Nah, kalau sudah ada rasa itu, insya Allah itu hati kita sudah hidup. Sebagai orang salikin itu orang itu sudah hidup. Nah, itu kalau terus dibangun itu bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah saya sampaikan ada seorang tabi'in namanya Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani ini ketika wafat itu diceritakan oleh Said Muhammad dalam kitab Khasais Al-Ummah Al-Muhammadiyah. Nah, setelah mati kan dikubur. Ya, setelah dimakamkan, maka dalam beberapa tahun kemudian ada orang yang wafat dikuburkan di pinggir makamnya Thabit Al-Bunani. Begitu orang sedang menguburkan, melihat Thabit Al-Bunani dalam kuburnya itu sedang sholat, sedang sujud atau sedang sholat, diintip oleh penggali kubur. Ini kan makamnya Thabit Al-Bunani. Kemudian setelah selesai, diuruk kembali, tanya kepada putrinya, apa yang dilakukan ayahmu kok sampai saya melihat di dalam kubur pun itu tetap sholat atau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya baru bilang, anaknya bilang, ayah saya itu tidak pernah meninggalkan sholat tahajud selama 50 tahun. Nah, ya seperti itu ya. Yang seperti itu, ya apa ya, ya begitulah. Itu bagi Allah itu semuanya gampang dan mudah. Begitu Mas Wadud. Oke, baik.
Kita masuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apakah penyakit hati selalu timbul sampai kita tua? Dan apakah akan menghapus pahala yang terdahulu walaupun kita selalu beristighfar, Ustaz? Memang begitu. Namanya penyakit hati itu tidak akan bisa hilang. Selama kita ada di muka bumi itu tidak akan tidak akan hilang. Hilangnya sakit hati, penyakit hati itu nanti kalau di surga. Oleh karena itulah teks Al-Qur'an itu perintahnya itu disuruh menahan. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Kita nahan. Nah, kita ini kan nggak bisa, misalkan manusia nggak bisa lapar, tetap manusia lapar, pingin makan. Akhirnya kita disuruh menahan supaya tidak makan, diajari puasa. Akhirnya manusia tidak tergantung pada makanan. Nah, makanya kita itu harus ya menahan. Kalau bahasa Jawanya itu ngempet ya. Orang itu tetap akan bisa marah, tapi bagaimana marah itu bisa kita kendalikan. Nggak ada misalkan hilang sudah kemarahan dari saya, nggak bisa, tetap orang itu akan tersinggung tetap. Tapi begitu tersinggung ingat Allah Subhanahu Wa Taala, wah ini nggak baik. Akhirnya apa? Akhirnya marah menjadi ibadah. Nah, orang mau menghina orang lain, akhirnya nggak jadi karena apa? Ya karena memang dia itu menahan. Bahasa Al-Quran wal minal ghaib. Orang mau sakit hati tetap nggak akan hilang sakit hati, tapi kita akhirnya berpikir Allah Subhanahu wa taala wal afin menjadi pemaaf. Ini yang harus kita kita sadari bahwa selama kita masih hidup di dunia itu penyakit-penyakit itu pasti ada, tapi kita sudah tahu obatnya. Ibarat ibarat apa? Ibarat apoteker itu kan kalau sudah pusing itu, oh saya pusing ini karena ini ya, saya kasih obat ini ya. Ya. Kemudian oh saya pilek, oh berarti saya kasih tahu obatnya. Coba kalau tidak tahu obatnya. Nah, kita tahu obatnya karena kita belajar kitab Al-Hikam selama berbulan-bulan itu tahu oh kalau saya itu sedang begini berarti saya harus begini. Nah, karena kita punya punya caranya untuk mengobati hati kita. Nah, coba kalau kita tidak tahu obat, pusing dikasih obat sakit perut, wah mencret. Tambah itu. Oh ternyata ada orang pusing. Oh ternyata pusing penyebabnya apa? Oh penyebabnya nggak punya duit. Oh, nggak bisa minum Panadol ya tetap pusing. Nah kita mengetahui kalau pusing ini obatnya ini karena dia itu sudah kenal. Seperti kita kalau kita misalkan sakit hati, oh iya sakit hati ini tidak boleh ya sudah orang yang pernah menyakiti saya maafkan karena Allah itu wal afina anas. Akhirnya kita dapat pahala. Dapat pahala. Kita mungkin pernah disakiti orang, kita dendam, awas ya sampai akhir oh iya dendam itu tidak boleh. Wal minal kita harus menahan amarah. Akhirnya kita mendapatkan pahala karena sudah mengerti ilmunya. Nah yang seperti ini ya, pokoknya kalau kita sudah mengerti ilmunya itu enak. Gitu Mas Batu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Dari keterangan yang disampaikan Ustaz di atas, apakah kita harus bertorikot kepada guru-guru tarekat, misal tarekat Sadiliyah, Naksabandia, dan lain sebagainya, supaya kita lebih mengenal dan bisa kembali kepada Allah, Ustaz? Tidak harus ya, tidak harus. Kita belajar gini juga. Torekohmu apa? Torekoh saya adalah belajar. Tolabul ilmi itu juga salah satu torekah untuk mengenal Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ya, jawabannya tidak harus. Makanya ada orang senangnya itu apa? Mengajar. Dengan mengajar dia itu mendapatkan banyak ilmu dan akhirnya ilmu itu bisa diamalkan. Nah, itu tidak harus. Tapi ada juga orang yang masa lebih mantap ikut torekoh, ada juga yang seperti itu. Torekoh itu juga hati-hati. Ya, tidak semua torekoh itu, kalau bahasanya muktabaroh. Muktabaroh itu diakui. Ya. Itu kalau pimpinan torekoh di Indonesia namanya Habib, siapa namanya? Habib Lutfi. Ya, Habib Lutfi Pekalongan itu. Itu beliau. Jadi tidak harus ya. Tapi rata-rata orang Indonesia itu Hashim Ash'ari itu ikut torekoh
Naqsabandiyah gurunya dari Mbah Nawawi Al-Bantani. Penghafal-penghafal Quran di Indonesia itu Mbah Arwani, Mbah Nawawi, Syekh Soleh Darat, itu hampir semuanya itu pengikut Thariqah. Dan pusatnya dulu itu di Mesir, di Maroko, di Mekah, di Madinah. Hanya saja ketika ada perubahan politik, Madinah dikuasai oleh Arab Saudi, Thariqah itu mulai dilarang. Tapi sebagian masih ada, sembunyi-sembunyi masih ada. Nah, itu masalah-masalah sosial yang terjadi di alam semesta ini. Gitu, Mas Wadu, tidak harus ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Tidak harus melalui Thariqah untuk dekat kepada Allah ya. Kita belajar saja, yang penting niatnya kita belajar ya, seperti belajar ilmu tasawuf dan sebagainya. Insya Allah sudah ya, kalau kembali ke hati sih, kalau kita misalkan niatnya dan tujuannya ingin kembali kepada Allah ya, apapun itu belajarnya dimanapun juga insya Allah bisa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak harus bertoriko. Kadang-kadang toriko itu saya juga pernah dulu waktu itu Toriko Naksabandi pernah mengikuti 1 tahun ya. Bukan berarti kita harus khusyuk, bukan berarti kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya cuma ya seperti amalan pada umumnya lah. Artinya ya kita kembali kepada orangnya. Kalau misalnya kita kembali ke niatnya, kalau tidak ya susah juga untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah, untuk menyempurnakan pada kajian pagi ini, mohon Ustaz untuk ditutup dengan doa. Oke, terima kasih. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menuntun kita untuk meniti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan ilmu yang pernah kita pelajari dari guru-guru kita manfaat, barokah, dan insya Allah keluarga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum saya tutup ya, saya ingin menyampaikan di sini ada sebuah kisah yang sangat menarik. Tadi saya singgung, ada seorang ulama besar namanya Syekh Muhammad Siddiq Al-Jombari, Jember Al-Lasem. Beliau pernah belajar kepada Mufti Asy-Syafi'i di Mekah namanya Said Zaini Dahlan. Juga pernah belajar kepada Syekh Mahfud At-Turmusi, Syekh Bakri Syoto, dan juga pernah belajar kepada Kiai Khalil Bangkalan. Nah, beliau itu anaknya banyak, tetapi semuanya menjadi ulama. Ya, semuanya menjadi ulama. Ada namanya Kiai Ahmad Musyairi, ada namanya Kiai Mansur, ya. Terus Kiai Mansur punya anak cucunya itu termasuk yang merilis atau menulis mengarang Sholawat Badar. Wah, ini. Jadi penulis Sholawat Badar itu cucu dari Kiai Muhammad Siddiq. Kemudian Kiai Muhammad Siddiq itu pernah mondok di Kiai Khalil Bangkalan. Begitu mondok di Khalil Bangkalan, tiap hari itu kan ya namanya santri, wiritan, sholat tahajud. Ya. Kegiatannya apa saja? Dulu ada jeding ya. Jeding itu apa? Kamar jeding itu apa bahasa? Pokoknya tempat wudhu itu ya. Itu setiap hari itu ngambil air, kemudian jeding-jeding itu dikasih air. Tiap hari wiritan, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai suatu saat ketika menimba air di sumur, itu yang ada di dalam timbanya itu semuanya emas permata. Baru kemudian setelah itu nangis, ya Allah, yang aku harapkan bukan ini, yang aku harapkan adalah anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh, orang yang bermanfaat, orang yang berilmu. Dikembalikan lagi. Setelah dikembalikan lagi, ya akhirnya wiritan-wiritan yang dibaca itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya anak-anak itu menjadi orang-orang yang top, baik di dalam perjuangan Indonesia, perjuangan Islam, menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bahkan menjaga NKRI, ya. Nah, itu kemudian anak-anaknya, cucu-cucunya itu menjadi orang-orang yang sangat-sangat cerdas. Nah, itu ternyata seperti itu. Dan
wiridannya itu banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada juga orang yang alim, orang berilmu, hebat, top. Tapi anaknya itu tidak ada yang menekuni ilmu agama. Enggak, bahasanya itu nggak bisa meneruskan. Ternyata menurut beberapa informasi, dia itu kalau dalam itu sukanya itu suka ilmu kebal. Suka ilmu ya kalau zaman sekarang sulap lah, suka sulapan Mas Batu. Jadi bukannya ilmunya itu untuk mencintai Allah, tapi ilmunya itu untuk membuat dirinya itu keren, seperti itu. Makanya kajian Al-Hikam itu kan mengajak kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah dengan berbagai jenis ibadah, dan insya Allah kalau hati kita bersih, hati kita karena Allah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang nurut, anak-anak yang soleh, dan itu adalah investasi terbesar dalam dunia itu adalah anak kita menjadi orang yang soleh. Walaupun nanti kerjaan apa saja, tapi menjadi orang soleh itu merupakan kebanggaan orang tua. Karena ketika orang tua itu sudah renta, itu tidak mungkin. Nih orang tua dikasih makan yang enak, makan juga nggak enak. Rumah yang gede nggak. Rumahnya yang gede nggak. Menjadi anak-anak yang soleh, atau menjadikan anak-anak kita soleh dan solehah, itu akan menjadi mutiara paling indah dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kajian Al-Hikam ini insya Allah biidznillah azza wa jalla saling mendoakan, saling belajar, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في المعالي الاعلى الى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنكشف بها ما غاب عني وارزقنا بها علم اللدن والمشرب الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتؤضى بالحوائج وتنال بالرغاء وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معنى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك العطيلة ورسول الله وصلة أنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرجنا من بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبرك في البلاء والوباء والمرض والعلم اسمه طاهر مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى باسمه الظلام سيد القولين الشافعي القليل عبد القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سيد العرب العجب نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المستقون لنور جمال صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم بارك لنا يا الله في ابننا ya Allah, berkailah usia kami ya Allah, berkailah anak-anak kami, berkailah keturunan kami, berkailah ilmu kami, berkailah rezeki kami, berkailah kesehatan kami, berkailah keluarga kami, berkailah negeri kami Indonesia. Waj'alna ya Allah min ibadika sholihin, jadikanlah kami hamba yang senantiasa orang yang soleh, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang bersabar. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن خاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih Mas Batut. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf. Kita doakan Mas Hasan mudah-mudahan segera sembuh. Amin, 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 Ustaz, insyaallah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf lahir batin. Insyaallah ketemu di minggu depan, insyaallah di hari Selasa dengan hikmah selanjutnya. Ya, part yang kedua ya Ustaz tentunya ya. Ini nanti kita akan cerita tentang yaitu orang-orang yang bisa mudah belajar, masuk kajian bagian dari Al-Majdub.
Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih Pak Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi Pak Pandu. wabarakatuh. Terima Makasih kasih. Pak. Terima kasih.